ati ketamban nalika solawatan kasmaran ati tansah kasmaran gampang ati ketamban nalika solawatan pepujan ing selawase jaman kanthi pungkasan pepujan tansah dadi pepujan ing selawase jaman kanthi pungkasan zaman kanthi pungkasan ing zaman kanthi pungkasan kidunge jagat duduhe rahmat lelanang ing Alhamdulillah masih bersama kita dalam acara Ngabuburit Inspiratif bersama Madu TV. Ustadz Izul Mutakin, di sini kita membahas tentang Ramadan sebagai pendidikan spiritual. Kalau kita sebagai orang awam mungkin tahunya ya, itu yang setiap hari kita rasakan itu contoh nyata dari Ramadan sebagai pendidikan spiritual adalah puasa itu melatih kesabaran. Nah, ini kami mohon pencerahan kepada Ustadz, contoh yang lain tentang
Ramadan sebagai pendidikan spiritual. Monggo Yai. Baik, terima kasih. Spiritual, kalau kita kenal itu sebenarnya ada yang disebut sebagai hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Ini harus sama-sama imbang. Artinya hubungan kita dengan Allah itu juga harus baik, hubungan kita dengan sesama manusia itu juga baik. Nah, ada dua pelajaran penting yang terjadi dalam peristiwa puasa yang kita maknai sebagai pelajaran sosial, artinya meningkatkan kualitas hubungan kita dengan manusia lain, dan yang kedua adalah meningkatkan keimanan kita. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu dimaknai sebagai perintah yang dimana puasa itu menahan diri dari rasa lapar dan haus dan dari menahan dari yang lainnya yang sekiranya merusak pahala puasa, yang itu kemudian ketika sudah berbuka puasa kita baru dibolehkan. Maka dalam aspek sosial, ketika dalam kondisi lapar itu coba dibayangkan ketika kita itu berada atau kita di posisi orang yang mencari sesuap nasi saja kesulitan. Kita bayangkan orang-orang yang miskin, mereka yang miskin, kaum du'afa yang mencari makan saja kesulitan. Sehingga dalam posisi lapar, itu kita ketika merasa seperti itu, maka kita akan punya kebaikan sosial. Oh, orang itu kalau miskin rasanya kayak gini. Oh, orang itu kalau enggak punya apa-apa rasanya itu kayak begini. Maka ketika kita berbuka, ketika kita sudah kenyang, kita harus merasakan bahwa melek-meleknya kita dengan makanan yang dihidangkan, itu kalau sudah terasa perut ini penuh, kita kan sudah selesai. Mau menambah lagi ini kekuatan perut ini sudah enggak kuat lagi. Ya. Nah, maka memaknainya adalah kullayyusibana illa ma kataballah. Orang itu ada yang dalam posisi di bawah, kita itu kadang di posisi punya duit, kadang kita itu juga di posisi ndak duit. Nah, maka kita harus bisa merasakan yang seperti ini. Kalau kita dalam posisi lapar, ketika kita berpuasa, maka kita harus berpikir, wong ngene iki lek rasane ndak duit. Berarti kalau kita dalam posisi berkecukupan, kalau kita punya perasaan seperti ini, maka kita akan memberikan sedekah secara ikhlas dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, baru kemudian ketika kita sudah berbuka puasa, maka yang bisa kita rasakan adalah rasa syukur kita kepada Allah, karena setelah seharian kita enggak punya tenaga, kemudian ketika sudah berbuka, kita sudah memiliki tenaga lagi. Nah, kadang kita itu kalau sudah punya sesuatu, itu belum bersyukur dan akhirnya kita melek dengan yang lainnya. Itu kita ibaratkan saja ketika kita berbuka. Kalau kita masak sayur yang beberapa macam, kita masak lauk yang beberapa macam, itu sebenarnya kalau kita sudah makan 1-2, sudah kenyang, selesai, kita akan mencoba menu kita yang lain, itu sudah tidak kuat. Begitupun sebenarnya dengan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Kalau kita sudah diberikan satu hal, kalau kita sudah memiliki rasa syukur dan kita sudah memiliki rasa qanaah, maka kita sudah enggak ingin lagi yang lain. Tidak ingin yang lain, enggak melek sing liyane. Nah, ini puasa kita maknai sebagai spiritualitas kita untuk sosial. Kepekaan kita kepada orang lain, kepada kelompok lemah, dan kepekaan kepada diri kita supaya kita itu memiliki rasa syukur. Itu yang pertama. Yang